Kalau Islam benar-benar membawa keadilan, kenapa Islam tidak pernah bilang terang-terangan perbudakan haram total? Banyak orang pakai ini untuk menyerang Islam. Tapi tunggu dulu. Karena kalau kamu paham cara Islam bekerja, kamu bakal sadar Islam menghancurkan perbudakan, tapi dari dalam. 1. Islam datang di dunia yang perbudakan itu normal global. Waktu Islam turun, abad 7. Perbudakan itu bukan cuma ada di Arab, tapi juga di Romawi, Persia, Afrika, India, dan banyak wilayah lain. Itu sistem sosial ekonomi. Dan juga sistem perang. Kalau Islam langsung bilang semua budak harus dibebaskan sekarang juga, haram selamanya. Efeknya kemungkinan besar banyak budak dibebaskan tanpa jaminan hidup. Ekonomi rumah tangga dan masyarakat saat itu bisa kacau. Bisa terjadi perlawanan keras dari orang-orang yang merasa hak miliknya dicabut total. Budak yang tidak punya keluarga atau pekerjaan bisa jadi terlantar atau kembali dijual diam-diam. Jadi pendekatannya bukan hapus instan, tapi reformasi total bertahap sampai sistemnya runtuh dari dalam. 2. Islam menutup pintu sumber perbudakan. Dan Islam membuka pintu pembebasan. Ini poin yang sering orang tidak lihat. Islam mempersempit jalan orang jadi budak. Sebelum Islam, orang bisa jadi budak karena utang, diculik, dijual karena miskin, dirampok lalu dijadikan budak. Kalah perang lalu jadi budak. Islam memotong banyak jalur ini. Misalnya penculikan dan memperbudak orang merdeka itu dosa besar. Yang tersisa secara historis paling dominan adalah tawanan perang. Dan itu pun Islam memberi alternatif selain diperbudak. 3. Islam mengunci dosa-dosa tertentu dengan membebaskan budak sebagai tebusan, kafarah. Dalam Islam ada beberapa pelanggaran besar yang obat sosialnya adalah membebaskan budak. Contohnya, kafarah zihar, yaitu ucapan suami yang menyamakakan istri dengan ibunya. Itu bentuk pelecehan serius. Tebusannya, memerdekakan budak. Kafarah pembunuhan tidak sengaja. Tebusannya, memerdekakan budak. Kafarah melanggar sumpah. Salah satu opsi tebusannya memberi makan orang miskin atau memberi pakaian kepada orang miskin. Dan dalam beberapa rincian juga ada pembebasan budak itu. Jadi Islam seperti membuat dosa-dosa tertentu itu mahal. Dan biayanya lari ke pembebasan manusia, bukan cuma ritual. Islam menjadikan pembebasan budak sebagai amal puncak. Islam bukan hanya boleh membebaskan budak, tapi mendorongnya sebagai amal besar. Ada konsep memerdekakan budak sebagai ibadah, membantu budak merdeka lewat mukatabah, perjanjian budak menebus dirinya. Umat diminta bantu. Artinya Islam membangun budaya, status mulia itu bukan punya budak, tapi memerdekakan budak. Islam juga mengubah status budak. Mereka manusia penuh bukan barang. Ini juga strategi penghancuran sistem dari dalam. Islam melarang banyak bentuk kekerasan. Islam melarang penghinaan terhadap budak. Dan Islam memerintahkan perlakuan yang manusiawi. Ketika budak diperlakukan sebagai saudara dalam kemanusiaan, maka secara moral, masyarakat pelan-pelan melihat perbudakan itu tidak ideal. Budak makin punya peluang merdeka dan hidup layak. Sistemnya makin tidak menguntungkan secara budaya dan spiritual. 6. Kenapa tidak haram total sejak awal? Karena Islam menghapusnya lewat strategi bertahap yang realistis, bukan sekadar deklarasi. Deklarasi bisa cepat, tapi belum tentu berhasil di masyarakat saat itu. Sedangkan Islam memilih kurangi sumbernya, perbanyak jalur keluarnya. Jadikan pembebasan sebagai ibadah plus kafarah, angkat martabat budak, sampai sistemnya pelan-pelan habis. 7. Negara modern menghapus terang-terangan, Islam kok enggak? Perlu diingat, negara modern menghapus perbudakan saat ekonomi sudah berubah, industri upah buruh. Negara punya sistem jaminan sosial, walau tidak sempurna. Ada aparat hukum kuat, dunia sudah punya konsep HAM modern. Sedangkan Islam turun ketika belum ada negara modern, belum ada sistem kesejahteraan, struktur sosial masih berbasis suku dan perang. Jadi konteksnya beda jauh.